Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2RA, Praktikum Biofarmasetika, akan mempresentasikan mengenai artikel in vitro dengan judul ex vivo absorption study of a nanoparticle based novel drug delivery system of vitamin D3 using inverted intestinal sac technique. Dengan anggota kelompok sebagai berikut. Cholecalciferol yang dikenal sebagai vitamin D3 adalah vitamin larut lemak yang penting untuk kesehatan tulang dan memiliki berbagai manfaat kesehatan lainnya. Penyerapan oral vitamin D3 tergantung pada garam empedu untuk membentuk miceles dengan efisiensi penyerapan sekitar 50%. Arakitol nano-TM adalah sistem pengantaran obat berbasis nanopartikel yang bertujuan untuk meningkatkan bioavailabilitas vitamin D3. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penyerapan vitamin D3 dari arakitol nano-TM melalui teknik kantong usus everted pada tikus. Dengan harapan bahwa nanopartikel ini dapat secara signifikan meningkatkan penyerapan oral vitamin D3. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, menyelidiki penyerapan arakitol nano-TM menggunakan teknik kantung usus tikus yang dibalik. Yang kedua, mengevaluasi fluks koefisien permeabilitas dan presentase penyerapan melalui berbagai segmen usus halus. Selanjutnya ada bahan yang digunakan yaitu cholecalciferol standar dari Sigma Aldrich, arakitol nano dari pasar lokal, larutan buffer fosfat Krebs Ringer, dan hewan ujinya yaitu tikus wistar jantan sehat, beratnya 200-220 gram, dan percobaan disetujui oleh Komite Etika Hewan Institusional. Metodologi yang digunakan yaitu yang pertama persiapan larutan stok standar, ditimbang 40 mg vitamin D3 standar dalam 1000 ml labu ukur, dilarutkan dalam jumlah minimum metanol untuk mendapatkan konsentrasi setara 40 mikrogram per mili. Yang kedua ada linearitas. Ke dalam serangkaian labu ukur 100 ml dengan aliquot yang bervariasi 1-10 ml, larutan stok standar vitamin D3 dipindahkan dan diencerkan sampai tanda dengan metanol untuk mendapatkan 0,4-4 mikrogram per mili yang 20-nya disuntikan ke dalam HPLC. Evaluasi dilakukan dengan detektor UV visible pada 264 nm. Waktu retensi ditemukan 18,16 menit. Batas deteksi atau LOD dan batas kuantifikasi LOQ masing-masing ditemukan sebesar 0,4 dan 1 mikrogram per mili. Yang ketiga adalah persiapan hewan. Digunakan tikus wistar jantan dengan berat sekitar 200-220 gram. Dipelihara dengan suhu 25 kurang lebih 1 derajat Celcius dan 45-55% RH dengan siklus terang gelap selama 12 jam. Kemudian diaklimatisasi selama minimal 7 hari dan dipuasakan semalaman, tetapi diberi akses bebas ke air sebelum dimulainya percobaan. Yang keempat, persiapan kantung usus tikus yang dibalik. Tikus dibius dengan inhalasi ether setelah berpuasa semalaman. Dibuat sayatan tengah perut sepanjang 4-5 cm. Seluruh usus halus dipisahkan dan dicuci dengan larutan buffer anormal beroksigen dingin menggunakan fluid yang dilengkapi ujung tumpul. Ujung atas, tengah, dan bawah segmen usus dipisahkan menjadi kantung sepanjang 10 lebih kurang 0,2 cm dengan diameter 0,5 cm. Kemudian diselipkan ke batang kaca dan dibalik sesuai dengan metode Crane dan Wilson. Setiap kantung diikat di salah satu ujungnya dengan benang katun. Diisi dengan 2 mili larutan buffer A bebas obat melalui jarum tumpul di kompartemen serosa atau kompartemen penerima. Di ujung lainnya, kanula 2 arah dimasukkan dan disegel. Yang kelima, pengaturan percobaan. Setiap kantung usus tikus yang dibalik ditempatkan dalam gelas kimia 100 ml yang berisi 40 ml larutan buffer A atau larutan mukosa dan 100 mikroliter formulasi arakitol nano-TM yang dipertahankan pada suhu 37 derajat Celcius dalam penanas air yang dikocok pada 50 rpm dan larutan mukosa yang terus-menerus diangin-anginkan dengan oksigen
30-50 gelembung per menit menggunakan aerator laboratorium. 2 mili larutan serosa dikeluarkan setelah setiap 1 jam hingga 8 jam dan kemudian 2 mili larutan buffer A bebas obat dimasukkan ke dalam kompartemen serosa melalui kanula 2 arah. Setelah penyaringan melalui membran milipor 0,45 mikroliter, konsentrasi serosa vitamin D3 dianalisis dengan HPLC UV dan percobaan diulangi 6 kali. Selanjutnya, hasil dari percobaan yang dilakukan. Didapatkan grafik distribusi ukuran partikel aerosol nanowaktu standar didapatkan ukuran 100 D dikali nanometer. Memiliki intensitas distribusi tertinggi yaitu 15%. Hasil dari tabel 5 dalam studi penyerapan menggunakan teknik Everett ini menunjukkan bahwa vitamin D3 dari formulasi nanopartikel nano ini memiliki tingkat penyerapan yang lebih tinggi di seluruh segmen usus kecil tikus. Presentasenya lebih tinggi di duodenum, jejunum, dan ileum. Rata-rata penyerapannya adalah 77,83 dan nilai koefisien permeabilitas fluksnya tinggi. Selanjutnya, pembahasan distribusi ukuran partikel, metode untuk mengevaluasi permeabilitas atau absorpsi obat dengan membandingkan distribusi obat melalui ukuran partikel dapat membantu menilai permeabilitas atau absorpsi obat. Selanjutnya ada parameter penyerapan. Parameter penyerapan dinilai berdasarkan tampak permeabilitas, koefisien, dan persentase dari penyerapan dengan nilai disajikan sebagai rata-rata SDN sama dengan 6. Untuk kesimpulannya yaitu sistem pengiriman obat baru berbasis nanopartikel yang dikembangkan dari vitamin D3 arachidol nanowaktu standar stabil pada pH yang berbeda serta integritas nanopartikel tidak terpengaruh oleh garam empedu. Lebih lanjut, hal ini menunjukkan penyerapan non-spesifik melalui usus halus dengan fluks tinggi, koefisien permeabilitas dan persentase penyerapan yaitu 79,21 kurang lebih 0,23, 76,55 kurang lebih 0,24 dan 77,73 kurang lebih 0,24%. Untuk duodenum, jejunum, dan ileum dari teknik kantung usus tikus yang terbalik. Rata-rata penyerapan arachidol nanowaktu standar adalah 77,83 kurang lebih 0,24% melalui usus halus tikus. Penyerapan manusia yang diprediksi mungkin lebih dari 90%. Studi ini menunjukkan bahwa nanopartikel vitamin D yang larut dalam air, arachidol nanowaktu standar dapat secara substansial meningkatkan penyerapan oral vitamin D likofilik dan dengan demikian dapat berguna dalam pemberian vitamin D secara oral. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan dapat dilampirkan di GCR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.